lalu dilantik kan gitu. Nah, saya dari tamat kuliah sudah jadi pengacara magang. Tamat kuliah langsung Iya, jadi pengacara magang. Di saat saya bisa membela orang yang betul-betul nggak bersalah, dia tanam jagung. Dia nggak tahu. Iya, dia nggak tahu. Di tanah ayahnya. Nah, ketika saya lihat tertindasnya itu sudah melengkapi 80%, nggak sampai 100% aja, saya udah pasti berani bantu dia. Nah itu. Nah selebihnya etika. Etika dari seorang klien gitu. Calon klien tadi. Kenapa etika yang bermasalah? Ya, saya berani katakan ke publik, dia datang kantor saya, dia bawa uang, terus dia minta mau yang dia mau. Tapi umur 19 sudah dilatih untuk itu. Jadi saya rasa untuk menentukan waktu, bukti dan lain-lain, ya pengalaman tadi itulah. Memang banyak persepsi masyarakat mengatakan pengacara kebal hukum. Sebenarnya tidak. Nah, mungkin boleh diceritain nih kepada Tribuners, ini gimana nih cara Ali mulai awal untuk merintisnya, mungkin bicara mengenai suka dukanya, karena kan merintis dari awal itu bukan hal yang mudah ya. Benar. Jadi gini, itu awalnya yang pertama kekuatan hati. Nah itu satu. Nah setelah saya kekuatkan hati saya, lalu saya berani melangkah. Kalau kata beberapa iklan di e-commerce tuh, jalani aja dulu, kan gitu, jalan aja dulu. Nah, saya coba dulu sewa. Nah, sewa sebuah kios, ya ruko lah kalau kita bilang, tapi saya anggap tuh kios karena kecil. Dan berarti Bang Ali ini di manajemennya punya tim marketing atau enggak sih kira-kira? Tidak, karena kita pengacara itu dilarang untuk mengiklankan jasa. Nah itu. Nah, jadi cara yang sederhana yang dilakukan oleh pengacara itu yang pertama adalah doa. Yang kedua, bagaimana dia menjaga trust kepada orang. Kepercayaan. Iya. Nah, setelah dia udah bangun trust itu, baru dia isi pondasi kepalanya, ya pikiran. Nah, maaf kata, aparat penegak hukum lewat di situ. Jalan kan? Jalan, ini faktanya saya sampaikan. Jalan, dah dirajia lah tempat itu. Karena ada indikasi tempat itu ternyata banyak ada ranmor dan lain-lain. Nah, tapi kan lain judul itu, ranmor kan. Datang dicek lah mereka, digeledah. Jadi anak yang nguning kuku tadi ditangkap. Saya nggak sebutkan lah kepolisian mana yang ngambil. Dia divonis 10 bulan penjara. 10 bulan. Hanya karena itu. Wow. Saya udah buat pembelaan mati-matian, yang mulia hakim, saya bilang. Tolong dipahami secara logis dan manusiawi. Hakim sebagai pemutus sebuah perkara. Saksi saya periksa dari pihak kepolisian. Lebih banyak fakta yang hilang dibanding kasus pidana. Pidana kan jelas, kalau orang bunuh ada pisau. Dua, nggak kalah dan menang saja. Ada 3. Apa satu lagi tuh? Yang pertama itu kalah, menang, dan ancaman. Ancaman? Nah ini, Itu gimana? Kayak mana? iya ancaman. Nah, saya bahas dulu antara menang kalah tadi itu ya. Kan dijalankan dan sudah dijalankan. Kalau itu saya langgar, saya udah nggak bisa dipercaya lagi sama orang. Oh, Tuhan saya langgar. Apalagi sama orang. Nah, jadi saya kalau orang datang secara etik, dia mau ganggu tuh prinsip saya, ya saya tolak. Harus menghadap ke pengawas. Nah, itu satu. Nah, ancaman secara fisik ini yang paling penting. Yang paling berbahaya. Tiba-tiba malam telepon. Bayangkan jam 3 pagi telepon kantor bunyi. Siapa sih yang telepon? Nah, telepon kantor itu digunakan untuk ke lembaga pemerintah dan di luar-luar daerah. Kalau menghubungi kita ke nomor handphone itu pasti melalui handphone pribadi. Setelah dia lulus S1, dia pendidikan khusus, lalu dia ujian, tinggallah nunggu dilantik. Ya sudah. Nah, kalau sekarang wacananya harus ada 12 SKS. Kalau saya nggak keliru. Nah, itu. Berarti itu butuh waktu berapa lama tuh? Ya, saya rasa setahun lebih cukup. Setahun lebih untuk ambil tapi lihat dari itulah jenjangnya dia. Kalau dia cepat lulusnya ya cepat. Nah, di Danau Toba itu, kalau kita pernah lihat di media, ada sebuah batu, ada disusun, ada sebelah kiri, sebelah kanan, ada rame-rame kursi. Nah, itu rupanya dulu tempat orang untuk diadilin, tapi belum pengacara sama hakim ataupun jaksa. Nah, ada kantor nih, aku kekurangan alat tulis dan lain-lain, dan juga perangkat-perangkat lainnya. Oh, bisa minta yang nggak terpakai. Ada-ada aja kantor pengacara masih pakai barang-barang busuk katanya. Faktanya siapa yang buat tuh data? Nggak mungkin data lahir dulu tanpa fakta. Fakta dulu baru data. Iya, karena bisa dikombin itu antara fakta dan data. Jadi kesimpulannya, kalau kita udah bantu orang susah dengan sepenuh hati aja dan hasilnya memuaskan, gimana lagi nanti kalau udah orang datang bayar dengan bayaran banyak? Kira-kira pasti dia bagaimana cara kerjanya itu? Ya bayangkan orang yang nggak bayar aja dia bantu sepenuh hati, bagaimana lagi kalau orang yang bayar dengan banyak?